yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu hal yang akan datang, karena hal yang akan dibuat. Membuat itu beda dengan rahmat. Terus kata Yohanes 17 ayat 15, ya, itu saat Yohanes itu berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya kepada Bapa. Ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ya. Mereka bukan dari dunia dan sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, juga itu. Jadi Yesus berkata itu kepada murid, berkata kepada Bapa itu, mereka itu murid-muridnya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Usahakan mereka dalam kebenaran, yang aku adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun kudus, dikuduskan dalam kebenaran. Dan semua dan bukan untuk mereka ini saja doa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi boleh dibilang, kalau kamu percaya pada pemberitaan dan pengajarannya para rasul, di situ dikatakan pemberitaan itu bukan hanya sekedar kasih tahu, tapi itu juga termasuk pengajarannya. Nah, jadi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu Yesus juga berdoa untuk aku, karena aku percaya pada ajaran para rasulnya juga. Jadi kalau kamu nggak percaya, ya kamu nggak termasuk yang didoakan oleh Yesus. Itu loh, kalau nggak percaya sama pengajarannya para rasul, itu soalnya kamu juga sama dengan menolak Yesus. Ya, lalu supaya mereka menjadi satu, Yesus tidak pernah menjadi perpecahan di dalam gereja atau di dalam dombanya. Yesus itu menjadi persatuan. Mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi Yesus menghadapi domba-dombanya itu menjadi satu kandang dan satu gereja dengan satu berbana. Supaya dunia percaya bahwa Paulus itu jadi kompak ini, satu jalur, satunya ngajarin kiri, satunya ngajarin itu hati-hati. Lalu bagaimana 20 ayat 21? Nah ini saat Yesus bangkit dari kubur, lalu menemukan para muridnya. Pada saat itu Yesus sudah bukan dalam fisik manusia lagi, dia sudah dengan tubuh dunia, karena dia sudah bangkit dari kubur. Nah, lalu Yesus berkata, salam damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan juga sekarang mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah rohku. Terimalah rohku. Sama dengan Yesus pada saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis mengutus umur. Inilah putraku yang kukasihi. Ini juga sama dengan ini. Gitu. Terimalah roh kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyamakan dosa orang ada dosanya tetap ada. Dan apa ini ya? Inilah kunci surga. Itu. Jadi Yesus itu memberikan kunci surga kepada Petrus. Itu pada para rasul-rasulnya itu dengan kuasanya Petrus ini. Itu rasul-rasulnya yang lain yang juga kuasa juga kepada dari satu Petrus. Kasih kunci itu. Ini apa? Jika kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada. Cuma di surga.
Kamu mana bisa masuk surga kalau dosa nggak diampuni? Nggak bisa. Itu. Jadi makanya jangan hati-hati kalau ada orang yang ngomong ngapain kita pura-pura dosa sama romo sama pastor itu kan manusia. Kamu melihatnya itu melihat dengan mata jasmani. Itu. Melihatnya dengan mata jasmani, nggak melihat dengan mata iman, mata rohani. Itu di dalamnya itu Roh Kudus. Jadi yang mengampuni itu bukan pastor, tapi Roh Kudus yang mengampuni sendiri. Ini jaminan Yesus. Jaminannya Yesus, Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan melihat pastornya, jangan melihat pausnya. Itu apa yang ada di balik itu. Jadi kamu jangan mau disesatkan sama gembala-gembala yang sesat itu. Kamu jadi malah ikut tersesat. Ya. Nah, terus selanjutnya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 18 itu pada saat Yesus kesempatan lain sebelum dia naik ke surga, dia juga menemui para rasul yang lagi pada saat itu juga lagi di perahu, lagi cari ikan. Yesus datang juga, ya, Yesus panggil murid-muridnya, diajak makan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, Simon anak Yohanes, kau mengasihi aku dan lebih daripada mereka semua ini. Ya Tuhan, terus menjawab, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku sangat mengasihimu. Nah, terus akhirnya, terus Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus tanya lagi, itu sampai 3 kali. Sampai akhirnya, Tuhan Yesus jadi sedih, soalnya Yesus tanya sampai 3 kali, itu sama seperti pada saat dia menyangkal Yesus 3 kali. Simon ingat akan Petrus itu ingat akan dosanya dia pada saat dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, di situ Yesus juga 3 kali berkata bahwa gembalakanlah domba-domba. Jadi Simon Petrus itu menerima satu mandat dari Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Disuruh mengembalakan domba-dombanya dan untuk itu dia beri kuasa, yaitu kunci surga untuk mengampuni dosa. Gitu. Ya, jadi kamu jangan mau dibohongin sama gembala-gembala yang itu, yang agak-agak yakin itu. Kamu jangan mau. Yang katanya kok buka aku mau sama romo manusia, langsung sama Tuhan. Nah, itu hati-hati. Iblis itu bisa memerintah sesuatu yang benar menjadi kelihatannya benar, tidak ada salah. Gitu. Nah, jadi, kalau gembala-gembala itu yang akhirnya nyimpang pengajarannya dan tidak taat kepada para rasul dan kamu sendiri ada di dalam pengajaran gembala-gembala itu, kita juga jadi ikut sesat, menolak ajaran para rasul. Nah, apa yang dikatakan Yesus di situ? Coba baca Yohanes ayat 3, Yohanes 3 ayat 3. Karena siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, ini ada kata tetapinya, barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak melihat hidup. Itu. Nah, jadi percaya kepada Yesus dan juga harus taat kepada anak, artinya taat juga kepada apa yang diperintahkan dan diajarkan Yesus, yaitu kita untuk mentaati dan setia kepada perintahnya para muridnya, gitu. Nah, kalau itu dia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah di atasnya, silakan kalau gitu. Ya. Nah, ada juga di Amsal 14 ayat 12. Di situ dikatakan jalan yang dikiranya lurus, ujung-ujungnya maut. Jadi kalau ada orang pokoknya Yesus, ya benar gitu, pokoknya Yesus benar. Ini jangan salah kalau kamu mengabaikan kebenaran yang keseluruhan kebenaran. Jalan itu bukan kamu sangka lurus, ujung-ujungnya maut, gitu. Ya. Nah, karena itu harusnya kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Yesus itu mengendaki sempurna.
nggak bisa, Yesus nggak ada tawar-tawar masalah itu, harus sempurna. Nah, memang firman ini dikatakan itu adalah pengurangan hati Bapa. Tidaklah kamu juga murah hati seperti Bapamu yang di surga dalam murah hati. Itu tidaklah kita itu harus sempurna dalam kata kita mempunyai hati itu seperti Bapa yang sempurna. Penuh kasih. Jadi di situ dikatakan sempurna itu bukan pada hakikatnya, tetapi kepada sifat Allah. Nah, demikian juga masalah menurut perintah Tuhan juga harus sempurna. Dia itu seluruhnya. Kami itu tidak bisa memilih-pilih. Itu. Nah, sempurna. Pengajaran murid-muridnya harus taat. Jadi taat itu bukan hanya suka dan suka, tapi taat itu juga kamu suka atau nggak suka. Itu. Suka nggak suka ya kamu harus ikut, harus jalan. Jadi kalau kamu mau sukanya aja itu namanya bukan taat, syaratnya dewe itu, syaratnya dewe. Ya. Nah, terus terang saya juga bukan seorang pastor, saya juga bukan pendeta, saya ini juga cuma orang biasa, saya ini juga orang yang masih berdosa, saya ini juga bukan orang suci, saya juga masih belum sempurna dalam menjalani hidup ini dengan memenuhi seluruh kebenaran yang diinginkan Tuhan di dalam pribadi diri saya. Nah, saya menyadari itu sepenuhnya bahwa diri saya ini masih lemah dan masih tidak sempurna. Tetapi saya tetap bersyukur pada Tuhan bahwa oleh karena saya ini orang yang banyak dosa, mungkin di antara semua orang di dunia ini yang paling berdosa itu saya. Dan saya juga banyak kelemahan saya. Tuhan itu, oleh karena itu Tuhan itu mengasihani saya. Dan itu dia menunjukkan kepada saya kasihnya kepada saya. Dia mengasihi, mengasihi belas kasihan kepada saya karena saya terlalu berdosa. Dan di mana saya itu ditunjukkan oleh Tuhan untuk memperoleh pengampunannya, kerahimannya yang itu banyak dan kaya ini itu di dalam gereja Katolik. Nah, lalu jadi janganlah melihat gereja itu secara fisik bangunannya. Jadi memang kita tidak diselamatkan oleh gereja fisiknya itu, tapi oleh kerahiman Tuhan yang banyak di dalam gereja Katolik itu. Nah, yang sangat perlu untuk keselamatan jiwa semua manusia termasuk saya. Jadi kalau melihat gereja itu jangan terus melihat bentuknya itu, dalamnya terlihat dengan mata roh. Nah, jadi di sini saya bukan hendak menghakimi individu atau semata-mata menjelekkan agama non-Katolik, tetapi memang saya bicara seperti ini dengan dasar apa yang saya dapat. Ya. Nah, cara pengajaran kebenaran dari Roh Kudus yang utuh demi keselamatan jiwa. Demikian ini saya bagikan kepada kalian semua supaya membuka wawasan kalian semua, sehingga kalian bisa merenungkan sendiri gitu, dengan membaca Alkitab, belajar sejarah, sejarah Alkitab dan sejarah gereja. Nah, jadi kalau kita ini yang sudah nggak sempurna, banyak dosa, terus kita salah masuk kandang, ya tambah cilaka, gitu. Tambah celaka kita. Gitu. Jadi kita ini nggak sempurna, banyak kelemahan, tapi kita udah masuk kandang yang benar, yang di situ banyak pengampunan dosa, gitu. Atau banyak kerahiman Tuhan. Nah, kita yang tidak sempurna dan penuh dosa ini bisa diberesin dengan kerahiman Tuhan yang banyak sekali di dalam gereja Katolik itu. Ya, kalau kamu nggak di kandang, ini di kandang yang isinya itu satu koral, satu kali, ya repot. Jadi gereja yang isinya itu emas, gitu. Artinya itu pasti ya banyak pengampunan kerahiman Tuhan, keselamatan jiwa. Ya, nah jadi mudah-mudahan dari sini penjelasan saya yang sudah saya alami saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya.
Ya, kalau misalkan ada yang merasa tercerahkan oleh kesaksian iman dan gereja yang saya dapat, ini bisa disampaikan kepada teman-temannya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Cukup pada Tuhan, saya bisa menyampaikan ini semua kepada kalian. Semoga sharing ini bisa membawa wawasan kamu yang lebih luas lagi dan memberikan pencerahan jiwamu. Tapi semua juga kembali kepada dirimu masing-masing. Kamu boleh menerima dan percaya, tapi kamu juga boleh menolak atau apa yang aku sampaikan, gitu ya. Ini nggak ada paksaan, bukan apa. Ya. Salam damai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.